Oke, tes, tes. Halo, Wendy. Iya, halo Kak. Oke, kita mulai aja ya. Kak Vincent. Suara Kak gini jelas gak? Iya, jelas Kak. Oke, oke. Elastisitas. Bisa dibilang ini materi simple kalau fisika. Cuman variasinya sih yang ribet. Oke, kakak udah share screen? Bisa kelihatan? Kelihatan Kak. Oke, oke. Ya, sebelum ini kita bahas materi dulu ya. Jadi materi elastisitas tuh sebenarnya sebenarnya ini cuma lanjutan dari benda tegar sih. Jadi benda tegar itu kan bentuknya itu namanya juga bendanya tegar. Tegar artinya ya tidak berubah bentuk. Jadi benda tegar itu bagaimanapun kita eh, perlakukan ya, dia nggak pernah berubah bentuk. Tapi kalau di elastisitas kita baru belajar tentang ketika benda itu tidak lagi tegar gitu. Ya kenyataannya seperti itu kan. Sekeras apapun benda dia punya batas ketegarannya. Dan seelastis sesuatu benda dia punya sifat elastisnya gitu. Ada nanti masa di mana dia tidak elastis atau plastis sifatnya. Ya seperti plastik ya. Jadi kalau plastik itu kita udah tarik sampai koyak, nah itu dia udah nggak elastis lagi, jadi plastis gitu. Jadi ada suatu titik di mana kalau benda sudah tidak elastis, sifatnya jadi plastis gitu. Sama seperti benda tegar. Kalau dia udah tidak tegar, maka dia jadi elastis gitu. Ada suatu titik di mana nanti ketegarannya berubah. Nah, yang kita pelajari di sini adalah penyebab atau bukan penyebab sih, apa ya, proses ya, ya bisa dibilang proses. Bagaimana sih sesuatu bisa sifat elastis dari suatu benda gitu. Bagaimana sesuatu benda bisa mengalami elastis gitu. Kenapa dia bisa terelastis gitu. Oke, kita nggak bahas dari aspek kimia, karena biasa kalau sifat suatu benda itu biasa lebih dalam di kimia ya, tapi kalau di fisika kita bahas ya secara fisiknya aja, yang kelihatannya saja gitu. Kita sesuatu benda bisa punya sifat elastis ya karena ada perlakuan gaya luar. Nah, biasa gaya luar itu tergantung dari seberapa besar penampang yang kita berikan. Jadi misalkan yang paling simpel, tahu plastisin nggak, Weni? Iya, tahu Kak. Nah, plastisin itu sifatnya ya pasti elastis ya elastis. Sifatnya elastis. Jadi tergantung. Misalkan plastisinya berbentuk kubus dulu misalkan ya. Kalau di tempat kakak itu biar kalau dulu kakak pas zaman-zaman SD itu plastisinya tuh yang kotak seperti ini, balok ya.
Cuma dalamnya tuh ada berapa bagian gitu. Dan warnanya warna-warni. Nggak tahu di sana gitu juga nggak pastinya, Wendy. Iya, sama, Kak. Oh sama, oh alah. Satu Indonesia sama kayaknya ya. Dan ini warnanya warna-warni gitu kan. Nah gitu. Nah, itu kira-kira pasti sih. Oh berarti di mana-mana sama ya. Oke, jadi tergantung kan. Kalau kita pencetnya, misalnya kita pakai jari. Kalau jari kan kelihatan banget ya. Yang paling beda itu antara jempol dengan kelingking gitu. Kalau kita pencet pakai jempol, lebih gede kan. Luas penampangnya lebih gede. Ketimbang kita pencetnya pakai kelingking. Kelingking agak kecil penampangnya. Nah jadi seberapa besar dia berubah bentuknya, seberapa dalam dia berubah, seberapa besar perubahan bentuknya, itu tergantung dari luas penampang. Jadi bukan hanya gaya luar saja, tapi gaya itu juga bergantung pada luas penampangnya. Jadi kalau ada hubungan antara gaya dengan luas penampang, bisa kita tuliskan sebagai ada hubungannya itu tekanan. Tekanan kita memang belum belajar tentang tekanan. Nanti di itu ya fluida ya, biasanya di fluida kita bahas tekanan. Tapi saat ini kita pahami aja tuh. Ya ini juga tahu lah ya, harusnya udah tahu ya. Kalau P itu F per A ya, tekanan pada zat padat ini biasanya seperti ini. Jadi kalau hubungan antara ada gaya, ada luas penampang, pasti ada hubungannya dengan tekanan. Tuh. Selain ada tekanan, juga ada masalah tentang kalau kita udah menekan sesuatu, kalau apalagi bendanya sifatnya elastis, dia berubah bentuk. Nah, perubahan bentuk ini kita tinjau yang khusus ya, bukan di secara umum. Mungkin kalau secara umum kita bisa bahas, ya nanti kalau ini ada perkuliahan mungkin ya, secara umum mungkin bisa. Tapi yang kita bahas di SMA itu ada 3. Yang pertama adalah sifat elastis perubahannya karena perubahan panjang. Perubahan panjang ya. Nah, yang kedua, perubahan akibat, ya perubahannya juga perubahan panjang sih, cuman lebih detailnya itu perubahan akibat geseran nih. Perubahan panjang akibat geseran. Yang ketiga, tahu nggak Weni, satu lagi apa? Volume, Kak. Iya, perubahan volume ya. Nah, ingat, kalau dia perubahan panjang, maka perubahan atau apa ya, faktor regangan, itu namanya regangan ya. Jadi regangan ada konstanta baru. Regangan itu cuma konstanta, dia nggak punya dimensi. Jadi bisa dibilang ya pengali gitulah ya, pengali aja. Di mana regangan itu simbolnya E biasanya ya, E kecil, adalah delta R, delta L per L. Jadi simpel dia cuma perbandingan aja. Perbandingan ya walaupun simpel tapi penerapannya di dunia teknik itu biasa sangat penting biasanya. Di mana E itu di definisinya ya delta L per L, perbandingan antara perubahan panjang terhadap panjang awal gitu. Kalau akibat geseran biasa juga E simbolnya, yaitu delta X per L. Jadi misalkan contoh geseran tuh fisiknya seperti apa? Misalkan ya apa ya? Buku deh. Misalkan buku. Ini kan buku ya. Ini kakak gambarin dulu baloknya. Bukunya tebel nih. Nah, ini buku halaman depannya, apalah gitu. Ini halaman-halamannya nih. Sop-sop di kertas-kertas ya. Kita tinjau yang ini. Kita lihat itunya. Kita pergede lah gitu. Kan jadi seperti ini ya. Ini ada lembaran-lembaran beribu, anggaplah 1.000 halaman, tebel banget gitu. Nah, Bu Haliday pun cukup kalah ya. Kalau kita kasih gaya ke situ, bagian atasnya saja, luas penampangnya sebesar ini misalkan, maka dia bakal bergeser. Bergeser jadi seperti ini nanti. Ini awalnya seperti ini, tadi geser dia seperti ini. Sub. Nah, gitu kira-kira itulah perubahan bentuk benda ya akibat geseran. Nah, ini yang dinamakan delta X itulah ininya. Ya namanya L itu adalah ya ini panjang atau apa sih istilahnya? Tinggi ya, tinggi dari bendanya yang kita kasih. Jadi kalau nggak mau salah dengan yang perubahan panjang ya kita simbolkan apa ya? H lah misalkan. Delta X per H. Boleh kita misalkan H aja. Supaya nggak salah. Gitu. Yang terakhir perubahan volume ya sama. Jadi regangannya itu adalah perubahan volume terhadap volume awal. Gitu. Nah, sekarang apa sih hubungan antara yang tadi itu ya, yang antara tekanan, antara kita kasih gaya terhadap
regangan ini. Nah, ada suatu faktor pengali. Ini biasa dari eksperimen sih kalau konstanta seperti ini, konstanta apapun itu, konstanta Planck lah, konstanta apa, konstanta pegas, konstanta elastis, itu semuanya berasal dari eksperimen. Konstanta atau koefisien gesek kinetis itu semua dari eksperimen biasanya. Jadi ya di apa ya, dicari lagi pola-polanya. Oh, nilainya seperti ini berarti dari ini dibagi ini gitu. Biasanya dari situ. Nah, hubungannya adalah ternyata P tekanan ini itu akan sama ketika ada suatu pengali yang lain dikalikan dengan regangan. Nah, pengali yang lain ini namanya modulus ya. Nah, jadi modulus itu ya simpelnya kalau dari matematisnya ya. Jadi modulus itu ya perbandingan antara tekanan dengan regangannya. Jadi bisa dibilang dua-duanya ini sebenarnya ya antara konstanta atau enggak sih. Regangannya konstanta tapi modulusnya enggak. Ya modulusnya simpel ya tekanan juga sebenarnya. Cuman ada faktor regangannya gitu. Itulah modulus gitu ya. Gitu. Oke, jadi modulus di setiap kasus. Jadi kita bahas tadi ada 3 kasus ya. Yang pertama akibat perubahan panjang. Jenis dari modulusnya itu biasa disebut sebagai modulus Young atau modulus elastis. Gitu. Modulus Young. Terus kalau untuk geseran ya modulus geser atau apa ya, share bahasa Inggrisnya SHEAR. Di modulus geser. Jadi ini namanya modulus geser. Kalau perubahan volume itu namanya apa ini? Modulus Bohr. Iya, modulus Bohr. Itu akibat perubahan volume. Jadi secara umum untuk 3 kasus ini ya, untuk 3 kasus ini dan semua kasus di dunia ini, tekanan itu adalah modulus dikalikan dengan regangan. Jadi inti dari elastisitas itu ini aja. Gitu. Jadi yang kita mau fokus di elastisitas itu yang pertama adalah faktor dari tekanannya, bagaimana tekanan bisa merubah bentuk benda itu aja. Bagaimana tekanan itu bisa merubah panjang dari suatu benda kan, seperti pegas gitu. Pegas itu awalnya kalau dia mampar kan seperti ini, kalau kita mampatkan banget gitu. Nah, kalau kita kasih beban, kalau kita tarik, dia bertambah panjang gitu. Nah, kenapa dia bertambah panjang? Kenapa dia bisa bertambah panjang? Karena dia sifatnya apa? Elastis gitu. Itu contohnya yang kita bahas di sini yaitu antara tekanan dan regangannya aja. Modulus itu cuma suatu perantara. Jadi ya memang kalau secara teori ya kalau kita belajarnya ya mungkin agak kurang penting ya, tapi di penerapan nyatanya biasa bidang teknik itu sangat penting kalau soal seperti regangan, modulus, tekanan itu semua penting. Secara teori sih enggak, bukan enggak penting maksudnya kurang ya, kurang jadi perhatian gitu. Karena ibaratnya cuman hitungan kok gitu. Gitu. Kalau anak teknik enggak kan, dia kan buat sesuatu yang real gitu. Jadi semuanya harus penting dan detail gitu. Oke, ini materinya cuma ini aja. Jadi nggak ada banyak. Jadi kenapa ada bagian dihubungkan dengan hukum Hooke? Ya padahal tuh nggak usah sih, karena tuh kita udah bahas di itu ya, eh, gerak harmonik sederhana tentang pegas itu udah kita bahas tuh. Jadi nggak ada suatu hal yang ada hubungannya gitu ya. Ya hubungannya karena pegas sifatnya elastis gitu aja, nggak ada hubungan rumus gitu. Tapi kalau kita mau review ya, kalau dia seri seperti ini, sub sub digantung beban. Kalau dia seri, ini seri ya, rangkaiannya seri ya. Kalau seri, maka delta X-nya gimana, Wendy? Seper kan. Tapi kayaknya seper gitu kan. Bukan, yang super-super itu biasa K-nya. Biasa, Iya. kalau delta X-nya gimana di sini? Kalau delta X ya, X1 ditambah X2 total. Jadi kalau di sini X1, perubahannya X1 ya di sini delta X ya, delta X1 dan delta X2. Di sini perubahannya delta X2, jadi perubahan totalnya itu adalah delta X1 tambah delta X2. Tapi kalau di sini kita buat apa ya perbandingan aja gitu supaya lebih paham. Sub.
Nah, kalau di sini kelihatan kan, kalau di sini bendanya turun delta X, maka pegasnya juga tergang delta X gitu. Nah, jadi delta X total kasih nama T, delta XT sama dengan, ini misalkan delta X1, delta X2. Jadi sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Kita tahu kalau apa sih gaya pemulih dari pegas, Weni? K kali delta X. Ya, K kali delta X. Jadi, eh, aduh kakak juga lupa pembuktiannya gimana. Lupa. Kalau F-nya, kalau kita kasih F, atau ini gaya lah ya, gaya beratnya gitu. Kalau kita kasih gaya di situ, gayanya tersebar rata nggak? Bandingkan dengan di sini. Gimana Kak? Kurang jelas. Gaya, gayanya tersebar rata nggak? Jadi kalau misalkan di sini F-nya 10, di sini 5 nggak? Atau sama-sama masih 10? Terbagi nggak gayanya gitu? Eh, enggak mungkin Kak. Nggak terbagi. Kalau nggak terbagi berarti F-nya sama dengan F1 sama dengan F2. Berarti yang di sini F sama dengan F1 tambah F2. Betul? Oke, coba nggak apa kita tes tuh ya. Karena kita tahu kalau seri ya, kita tahu kalau seri biasa kan kalau seri K totalnya gimana Weni? Pakai seperti satu. Ya betul, kayak super jadi super KT, super K1 tambah super K2 gitu. Kalau dia coba kita buktikan ya, coba kita buktikan. Kakak juga lupa. Kalau F itu kan K kali delta X total ya. Berarti di sini K kali delta X1 tambah K kali delta X2. Betul nggak kalau gayanya dijumlahin? Salah ya. Karena kalau kita coret sorry. Kalau delta X-nya berbeda nih, salah nggak boleh. Ini KT delta X sama dengan K kali delta X1 tambah ini K1 ya. Ini K2 kali delta X2. Nggak ada yang bisa habis di sini. Berarti gayanya harus sama. Gayanya harus sama. Jadi gayanya yang nggak terbagi. Kalau di seri gayanya nggak boleh terbagi. Jadi kalau di yang di paralel baru dia terbagi. Jadi kalau di paralel itu F total ya sama dengan F1 ditambah F2. Karena itu terbagi dua. Sama kayak kita belajar hukum Newton kan. Jadi kalau ada benda seperti ini ada dua tegangan tali. Jadi berat di sini misalkan 10 Newton, maka masing-masing tali menopang 5 Newton gitu. Ya, sama kayak pegas. Analoginya kayaknya seperti itu sih. Ya, sama karena dia uh, pegas itu kan juga gaya kan, gaya pegas juga. Gitu. Jadi F total itu adalah F1 tambah F2 di mana F total adalah K total ya. K total dikali delta X total sama dengan K1 dikali delta X1 ditambah K2 dikali delta X2. Di mana kita tahu tadi kalau delta X-nya sama, perubahan panjangnya sama. Jadi kalau di sini turun delta X, masing-masing pegas juga bertambah delta X. Jadi ini sama semua. Makanya kalau di paralel, KT, K1 tambah K2. Kalau di seri, nah ternyata di seri gaya totalnya yang dijumlahin. Jadi, gayanya yang tersebar rata. Jadi FT sama dengan F1 sama dengan F2. Artinya, kalau kita kasih gaya di sini, pegas pegas kedua merasakan gaya yang sama. Pegas yang satu juga gayanya juga sama dia rasakan. Gitu. Jadi K dikali bisa kita tulis ya. Jadi K1 dikali delta X1 sama dengan K2 dikali delta X2. Atau jangan deh. Atau kita pakai template yang ini aja. Susah nanti, puter-puter ya. Kita pakai ini aja. Delta X1 ditambah delta X2. Kita tahu kalau delta X itu apa? F per K ya. Jadi FT, F total per K total sama dengan F1 per K1 ditambah F2 per K2. Karena F-nya sama, coret-coret-coret. Jadi 1/KT sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Gitu. Tapi kalau di uh, cermin,
super S, kan rumusnya harus hampir sama ya. Jadi super F itu super R1 tambah super R2, super F itu super S tambah super S aksen, itu pembuktiannya pakai geometri. Jadi beda cara pembuktiannya. Nanti ya kita bahas, masih lama ya. Sampai sini Wendy paham? Iya, paham nggak? Oke, oke. Kalau gitu kita latihan soal ya. Ya, nomor 1 tadi Wendy udah buat belum? Udah, Kak. Jawabannya berapa? 5.000. 5.000. Ya, kita bahas. Seorang pelajar, masanya 50 kg, bergantung pada ujung sebuah pegas. Ya gimana orang tergantung pada pegas nih? Sehingga pegas bertambah panjang 10 cm. Ya udah, berarti daya tetapan gas. Gaya apa yang menyebabkan pegasnya meregang? Kayak beratnya. Ya, gaya beratnya ya. Kalau masanya 50, berarti beratnya 500 Newton. Perubahan panjangnya 0,1 meter. Jadi K itu F per delta X tadi ya. 5.000 dibagi 500 dibagi 0,1 Newton per meter. Jadi 5.000 Newton per meter. Seperti itu. Ya, udah betul. Nomor 2. Ini dapat berapa? 20. 20. Ya, kita cek. Ketika ujung sebuah pegas memiliki tetapan 50 Newton meter, Newton per meter, ditarik masing-masing dan gaya 10 Newton. Koma, harusnya kalau pakai ketika ya. Pertambahan panjang pegas tersebut adalah berapa? Kalau ditarik ke kanan 10 Newton, ditarik ke kiri 10 Newton, maka yang dirasakan pegasnya ini totalnya berapa ini? 0. Oh, kalau 0 berarti dia nggak meregang, Pak. Ya nggak? Dia bukan hukum Newton, tegangan tali. Kalau pakai logika, kalau kita tarik ke kanan 10 Newton, kita tarik lagi ke kanan, ke kiri 10 Newton, maka total yang dirasakannya berapa? 20 gitu. 20. Kalau dia 0, berarti dia nggak meregang dong. Betul nggak? Iya, Kak. Iya, gitu ya. Jadi dia bukan tali. Kalau tali, ya, kalau tali kan dia nggak elastis, tapi di sini kan dia sifatnya elastis. Jadi kalaupun kita cuma tarik satu bagian aja, misalkan ke kiri, ke kanan doang, jadi dia udah meregang. Apalagi kita tarik lagi ke kiri gitu, makin meregang gitu. Peregangannya makin jauh gitu. Dan dia sebanding dengan F ya. Jadi kan F itu rumusnya K kali delta X. Ya, sebanding dengan yang kita logika kita tadi. Semakin besar gayanya, semakin besar tarikannya, ya pertambahan pajaknya makin besar gitu. Jadi F totalnya 20 Newton. Jadi sama dengan K-nya, konstanta pegasnya 50 Newton per meter dikalikan delta X. Jadi delta X-nya adalah dicoret Newtonnya kali silang. Jadi 100. 100. 0,4 ya. Kok dikali? 20 bagi 5 ya, 0,4 meter. Itu sama dengan 40 jam. Oke, sampai sini paham ini? Paham nggak? Oke, ayo kita lanjut. Nomor 3, udah coba buat belum tadi? Udah. Jawabannya berapa? Per 12. 1/12. Oke, yuk kita cek. Dua kawat sejenis ditarik oleh dua gaya yang berbeda sehingga regangan kawat pertama 1%, 0,01 ya, regangan kawat kedua 3%. Jika diameter kawat pertama D1 ya, D1-nya setengah dari D2, maka perbandingan antara tegangan kawat pertama dan tegangan kawat kedua. Sebentar. Sejenis ya. Sejenis berarti apanya yang sama? Tekanannya berbeda karena gaya berbeda. Regangannya berbeda. Tapi berarti apa yang sama Wendy di sini? Revolution. Iya, modulus yang-nya yang sama gitu ya. Apa hubungannya? Di mana modulus kita semua Y biasa kalau modulus yang. Y itu adalah tekanan P, kita simbolnya P juga boleh sih. P dibanding dengan R, P dibanding dengan E. Tekanan banding dengan regangan. Sebentar. Kok hilang?
Oke, kita lanjut. P per E, di mana modulus yang pertama sama dengan modulus yang kedua. Berarti P1 per E1 itu bakalan sama dengan P2 per E2 kan gitu. Dia tanya tegangan berarti gaya ya. Tekanan berarti tegangan, betul nggak? Tegangan. Iya, harusnya, Kak. Ya, harusnya tegangan sama tekanan sama ya. Tapi, kalaupun memang tegangan itu gaya, misalkan ya, harusnya kan memang tegangan sama dengan tekanan sama tegangan sama. Tapi kalaupun tegangan itu di sini maksudnya gaya, luas penampangnya sama nggak? Karena dua kawatnya sejenis kan. Kalaupun kita ganti jadi F per A nanti, ya sama dicoret juga kan? Karena sama sejenis. Itu ada diameternya, Kak. Oh, Perbandingan diameter. oh ya betul. Oh ya betul. Sorry. Ya lupa. Berarti luas penampangnya berbeda. Berarti kita perlu ganti jadi gaya berarti ya. Harusnya tegangan dan tekanan beda sih harusnya ya. Wah, tegangan biasanya simbol satuannya apa? Newton ya. Biasanya Newton sih. Ya, tergantung diketahui sih. Karena kalau kita anggap tegangan itu tekanan, nanti dapatnya berapa? 1/3 atau 3/1 kan? Nggak ada jawabannya. Ya, kita pakai itu aja. Jadi P itu F per A. Jadi F1 per A1 E1 sama dengan F2 per A2 E2. Sekarang F-nya berapa? Gayanya sama nggak? Oh, dua gayanya berbeda. Oh, ya ditanya itu ya. Ayo, dia tanya apa sekarang? Gayanya harusnya, Kak. Kalau tegangan itu sebanding dengan gaya nggak? Kalau kita tarik suatu kawat misalkan, ada suatu kawat, kita tarik ke situ dengan gaya F, tegangan yang dirasakan sama nggak sebanding dengan F nggak, sama besarnya nggak? Sama seperti tali. Tali kita tarik ke kanan dengan gaya, misalkan ada benda, kita tarik ke kanan dengan gaya F. Tegangan talinya sebesar F nggak? Iya. Sama. Berarti di sini kita bisa asumsi kalau sebanding. Sebanding berarti ya F gaya yang dikasih itu bakal sama dengan tegangannya gitu, yang dirasakan. Ya kasus ini kan memang satu kawan satu gaya gitu. Jadi bisa kita asumsi seperti itu. Berarti sebanding gitu ya. Jadi kalau kita mau cari tegangan sama aja kayak kita cari gayanya gitu, perbandingan gaya. Jadi kita tanya F1 per F2 ya. F1 per F2 sama dengan A1 E1 per A2 E2. Berapa sih A1 E1-nya? A1-nya tadi kalau kawat biasanya sekecil apapun ya bentuknya silinder ya. Ya, berarti seperempat pi d kuadrat. Seperempat pi d kuadrat itu, coba tulis aja deh. Seperempat pi d1 kuadrat dikali E1-nya 1% ya. Betul nggak? Ya, tuh. Dibagi dengan seperempat pi D2 kuadrat kali 3%. Persen coret. Gitu. Seperempat pi-nya coret. Jadi D1 per D2, di sini dari dapat D1 per D2-nya setengah. Tapi di kuadrat jadi seperempat. Ya, betul. Jadi 1/12. SBMPTN 2016 ya. Oke, sampai sini berarti paham? Oke, ya kita lanjut. Nomor 4, SBMPTN. Oh, berarti udah buat belum nomor 4? Udah, Kak. Oh, jawabannya? D. D? D, Kak. 2,38. Oh, 2,38. Oke. Seorang anak yang menggunakan sepasang sepatu bersol karet dengan luas setiap solnya 14 cm kuadrat, ketebalannya kalau sol apa sih istilahnya, tapak ya? Tapaknya biasanya kan agak tinggi gitu. Ketebalannya 5 mm, luas penampangnya 14, tapi tebalnya 5, oke. Gaya geseknya setiap kaki 20 Newton. Keadaan ini menyebabkan sol sepatu mengalami perubahan bentuk. Karena kalau kita jalan tuh
eh, gayanya tuh nggak ke bawah. Gaya dari kaki itu, kayak tekan kaki itu agak ada sudutnya. Jadi ya perubahan bentuknya geser nanti dia. Modulus gesernya 3 kali 10 minus positif 4. Jarak horizontal antara, oke, kita gambarin ilustrasinya, karena dia tanya sampai sebegitu detail. Jadi kalau sepatu, aduh gimana ya, dari samping lah ya. Gimana, aku nggak pandai gambar nih. Kalau misalkan, gimana nggak harus satu. Ini ada tali-talinya gitulah ya. Nah, bagian ininya, ya apalagi sepatu zaman sekarang tuh modelnya kan ada yang bagian bawahnya kan ada yang warna putih di sini kan. Nah, itu sol gitu. Itu namanya sol. Nah, solnya kalau kita lihat dari apa sih namanya itulah ya. Jadi ini bagian atasnya sepatunya tadi. Ini bagian solnya. Ini solnya ya. Bagian sampingnya gitu. Dari bagian samping sepatunya kita lihat seperti ini. Nah, dia tanya itu kalau kita gambar lebih ideal lagi kan seperti ini ya. Kalau kita gambar idealnya. Kalau kita injak kaki, kita injak sepatunya. Gimana kita injak sepatu sih maksudnya? Kalau kita jalan gitu ya. Kalau kita jalan, maka dia akan bergeser kemana? Coba ini dulu. Kalau kita gesernya ke situ atau ke sini? Kiri ya. Kalau misalkan ke situ depan, nah kita jalan ke depannya itu kiri gitu. Jadi kita kasih gayanya kan ke depan kan ya. Harusnya kan ke depan. Ya itulah pokoknya ya. Tapi kalau kita bayangin harusnya ke depan atau ke belakang ini? Ujung atasnya geser ke depan kita. Iya, betul ya berarti ya ke depan. Oke. Oke, berarti ya kalau dia bergeser, maka geserannya seperti ini nanti. Ya walaupun nggak terlalu jauh ya, dan karena kan agak padat gitu. Misalnya aja dulu seperti ini. Dia tanya apa? Jarak horizontal antara ujung permukaan alas dan bawah sol sepatu. Dia tanya ini nih. Berarti dia tanya, bukan dong, itu berarti tebalnya kan? Jarak horizontal antara ujung permukaan alas dan bawah sol sepatu. Betul nggak yang ditanyakan ini, Weni? Bukan delta X-nya, Kak. Oh iya, jarak horizontal ya. Ya betul betul. Jarak horizontal berarti ininya ya. Ya, dari kan kalau dia udah bergeser ujung permukaan alas kan ini ya dengan bawah sol ya ini alas. Ini kan bagian bawah sol sepatunya. Dia tanya ininya. Ya betul, dia tanya delta X. Jadi di sini hanya ya. Ya, H kan tebal dari ketahui soal juga. Oke, oke. Nah, sekarang kalau modulus geser apa hubungannya tadi? Yang kita kasih tekanan dari apa? Kaki. Kita kasih tekanan dari kaki. Gaya tekannya berupa gaya gesek di sini diketahui. Tekanan pada setiap kaki, gaya gesek setiap kaki 20. Berarti tekanannya berapa? 20 dibagi 14 kali 10 pangkat minus 4. Ya, ya, coba biarin dulu. Itu kan untuk satu kaki. Eh, Modulus itu adalah tekanan 20 per 14 kali 10 minus 4 dibagikan dengan regangannya. Regangan di sini karena dia geser berarti delta X per L. Delta X per H di sini. Berarti H per delta X ya. Modulusnya tadi 3 kali 10 pangkat 4 sama dengan 20 per 14 dikali 10 pangkat 4 dikali H-nya tebelnya 5 kali 10 minus 3 dibagi delta X. Dicoret kan. Berarti delta X sama dengan 100 dibagi 42 kali 10 pangkat minus 3 meter. Langsung aja lah milimeter. Ya, 2, berapa? 2, sekian ya. Kalau bagi 2, 84. Sisanya 16. 4 kali 3. 144.
128. Ya, 2, sekian lah ya. Gitu. Oke, sampai sini ini paham? Ya, paham nggak? Oke, yuk. Kalau gitu kita lanjut soal berikutnya. Kalau ini Wendy udah buat, Udah, Kak. ya, coba nih yang mana? Yang 9/8, yang C. 9/8. Ya, kita cek. Kayaknya butuh space banyak. Oke. Kawat jenis A dan B panjangnya sama, ini panjangnya sama, L0 dengan modulus yang masing-masing YA dan YB-nya setengah YA. Diameter kawat A 2 kali diameter kawat B. Kedua kawat ini disambung lalu digunakan untuk menggantung beban yang beratnya W. Pertambahan panjang keseluruhan kawat adalah berapa? Kalau pertambahan panjang keseluruhan kawat, berarti delta X-nya berapa? Berarti nanti hubungannya dengan regangan. Kedua kawat ini lalu disambung dan digunakan untuk menggantung bebannya. Oke. Kalau disambung, maka pertama, oke gini. Eh, kalau kedua kawat disambung, apa hubungannya ya? Pertambahan panjangnya dijumlahin aja gitu nggak, Kak? Kayak bekas gitu. Kayak bekas yang sering gitu, Kak. Hmm, disambung berarti kayak gini ya, yang kayak seri tadi ya. Iya, mungkin gitu. Oh, oh, oke. Kalau delta X total berarti tadi kalau di seri gimana? Delta X total berarti, oh ya betul, dijumlahin ya. Oke, kalau dia paralel baru di sama. Oke, oke, boleh, boleh. Coba kita coba. Kalau kita cari dulu pertambahan panjang si kawat satu yang A. Berarti tadi eh, modulus, atau jangan deh, dari itu aja, tekanan F per A itu sama dengan modulus dikalikan dengan regangan. Jadi regangan itu adalah F dikali L per A kali Y. Nah, jadi delta X1 ya, berarti F dikali F-nya, F-nya apa nih? W ya. Oke, W lah. W dikali L0 dibagi dengan A. A-nya diameter A, seperempat. Ya, langsung aja. Jangan deh, nanti nggak bisa dicoret pula. Seperempat pi dA kuadrat dikali YA. Terus kalau untuk delta X yang kedua, maka W dikali L0 dibagi seperempat pi kali, tadi kan dA 2 kali dB. Berarti dB itu setengah dA. Berarti kalau kita kuadratin jadi seperempatnya. Jadi di sini 1/16 dA kuadrat. Dikalikan dengan YA. YA itu tadi, YB, sorry. YB itu setengah dari YA. Berarti di sini 1/32 dari YA. Kalau kita jumlahkan jadinya apa nih? Delta X total, berarti W kali L0 dibagi seperempat pi dA kuadrat YA ditambahin dengan W dikali L0 per 1/32 pi gram ya. Variabelnya keselin. Jadi delta X total adalah 4 ditambah, ayo, nggak dapat nanti. Jadi dari 4 loh. 4, oh nggak apa-apa. Kita perlu ubah ke YBAB ya. Ternyata dia mau YBAB. Jadi 4 tambah 32 jadi 36. WL0 dibagi pi. Oh, oke, oke, oke. Dia mau A-nya. Dia nggak mau D. Ya udah, kita jangan 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 dari sini ubah lagi. Dari awal aja ubah, nanti ribet. Berarti di sini dia mau langsung A-nya. Nah, coba kita cari hubungan A dan B dulu. A1, AA
itu tadi seperempat pi dA kuadrat. AB tadi seperempat kali seperempat lagi, jadi 1/16 ya. Nah, berarti apa hubungannya? Berarti AB itu 4 seperempat. Oh, jadi 4AB itu AA ya. Iya, hubungannya ya. Jadi kalau kita masukin ke sini, AA-nya 4AB dikalikan dengan YA ke YB. Jadi 2 kali YB. Jadi 8 ya. 8 AB YB. Kalau di sini langsung aja AB dikali YB ya. Nah, berarti delta X totalnya 1/8 tambah 1, 9/8, ya betul. WL0 per AB YB. Ya, ya betul ini. Ya, ya betul betul. Kakak tadi herannya kalau disambung ya betul ya delta X-nya. Ya, berarti konsep juga penting ya. Ya, sampai sini Weni paham ya? Ya, paham, Kak. Oke, kita lanjut soal UTBK 2019. Sudah buat Weni? Udah. Jawabannya berapa? 2/1. 2/1. Seutas pita elastis ukuran panjang L dan lebar B, salah satu ujung pita tuh diklem pada dinding, ujung lainnya ditarik dengan gaya F. Pita itu bertambah panjang sebesar delta L. Jadi seperti ini ya ilustrasi kalau kita gambarin. Ini dinding, ini pitanya, ini yang L-nya, ditarik perubahan panjangnya delta L dengan gaya F ya. Kalau pita kedua ukurannya sama, salah satu pitanya tapi ditarik dengan F, tapi perubahan panjangnya 2 kali delta L, lebih panjang dari yang pertama. Jadi kalau kita tarik seperti ini, makin panjang dia. Berarti bahannya berbeda ya, modulusnya yang berbeda kan. Rasio antara modulus yang pita kedua dengan pita pertama. Jadi ya tanya ini kan Y2. Ini Y1. Y2 banding Y1 berapa? Y2 banding Y1. Sekarang Y itu rumusnya apa tadi? Tekanan P F per A dibandingkan dengan regangan delta L per L. Jadi F per A dikali L per delta L ya. Nah, berarti Y2 banding Y1 itu adalah F2 per A2, L2 per delta L2 dibagi dengan F1 per A1, L1 per delta L1. Ini sama aja kayak F1 per F2. F2 per F1, A1 per A2, L2 per L1, delta L1 per delta L2. Sekarang F1, F2 per F1 sama ya, kan ditarik oleh gaya yang sama tadi ya. A1, A2-nya sama nggak? Ukurannya sama berarti luas penampangnya sama ya? Sama kan? L2 dengan L1, panjang awalnya sama nggak? Sama. Sama-sama L kan tadi, panjang awal. Perubahan panjangnya berbeda. Perubahan panjang L1, berapa tadi? Delta L. Kalau perubahan panjangnya L2, 2 kali delta L. Jadi, 1/2 dong harusnya. Ya nggak, Weni? Itu kan punya kakak Y2 per Y1. Yang ditanyakan Y1 per Y2. Rasio antara modulus yang pita kedua dan modulus yang pita Iya. pertama. Balik ya. Iya. Soal TBK tadi nggak tahu ya, aku kan nggak tahu. Tapi ada soal kayak gini. Nyebelin ya. Ya, itu untuk yang nomor 6. Ya, kita lanjut nomor 7 agak beda sih. Nomor 7 kayak itu tadi, soal nomor yang tadi disambung-sambung itu. Tapi di sini ada masalah K. Jadi pegas ya, ya nggak pegas. Jadi udah coba jawabannya berapa? 2K. 2K. Kita cek. Seutas pita elastis, tetapan elastisnya K, panjangnya L, lebarnya B. Pita itu dipotong memanjang sehingga terbagi menjadi 2 bagian yang sama lebarnya.
Kedua bagian itu kemudian disambung pada ujung-ujung sehingga diperoleh pita. Oh, panjangnya jadi 2L. Oke, oke. Lebarnya jadi B per 2. Berarti kalau eh, awalnya seperti ini, yang dipotong tuh seperti ini ya. Nah, jadi kan terus disambung gitu loh. Makin tipis tapi makin panjang. Tadi kan di sini B ya. Kalau di sini setengah B. Nya ini jadi 2L. Nah, gitu. Berarti apa nih? Seri atau paralel, Weni? Seri, Kak. Kalau seri berarti K-nya gimana? K total. Super gitu ya, Kak. Iya, harusnya seper ya. Seper K1 tambah seper K2. Apa sih soalnya? Tetapan elastis untuk pita sambungan ini dalam arah memanjangnya. Gini, ada hubungan nggak? Eh, Hubungan antara eh, apa namanya tetapan pegas dengan ukurannya? Ada hubungannya nggak? Karena kalau awalnya yang panjangnya L, lebarnya B, itu kan tetapannya K. Apakah kalau kita bagi dua, masing-masing jadi setengah K, betul nggak? Itu cara-caranya gimana? Iya, apa yang bisa kita hubungkan di situ? Saya pakai itu, Kak, modulus yang biasa. Jadi E1 per E2 gitu. Mhm. Terus dihubunginya kemana? Dengan K. Di panjang mula-mula, Kak. Oh Iya, iya nanti betul. pakai K juga. Sebentar. Eh, Kalau kita karena di sini nggak ada masalah apa sih namanya perubahan panjang. Ya nggak ada masalah perubahan panjang di situ. Ya memang kayaknya bisa muter, tapi kakak belum tahu hubungannya. Tapi nggak apa-apa. Coba eh, kita jabarin dulu ya. Kalau awalnya, oh kalau di seri pertambahan panjangnya gimana? Pertambahan panjang total. Jumlahnya. Ya, dijumlahin ya, X1 tambah X2. Oke. Hmm, Kayaknya kita bakalan munculin variabel baru. Kalau ini kayak kita tambahin soal lain lagi di soal ini. Kalau kita kasih gaya F, misalkan, kalau kita kasih gaya F di ini misalkan nih ke pita pertama ini pita kedua lah gitu ya. Kita kasih gaya pada pita pertama, ternyata pertambahan panjangnya delta X1. Ini jadi sama nanti ya. Delta X apa ya? A lah. Ini A ya, ini A nih. Kawat A, pita A nih pita B gitu. Ini yang pita X1, pita X2, delta X pita. Kalau kita kasih delta X, berarti ini delta X ya tadi ya. Kalau kita kasih gaya F, sama ya, F yang sama ya. Pertambahan panjangnya delta XA. Kalau kita kasih gaya yang sama pada kawat kedua ini, pada pita kedua ini, maka dengan gaya F, pertambahan panjangnya delta X total. Nah, kita nyari dulu delta X total ini apa hubungannya gitu. Karena kita tahu panjangnya udah kan, panjangnya jadi 2L gitu. Lebarnya nggak usah dibetulin. Karena kalau kita tarik tuh kan dalam alam memanjang. Jadi hubungannya kalau dari modulus F per A itu sama dengan modulus dikali regangan delta R per L. Modulusnya sama nggak, Weni? Enggak sama, Kak. Soalnya kan yang satu diketahui Kak. Terus yang satu lagi ditanyakan. Itu kan, Kak. Berarti apa yang sama di sini? Oke, gini. Kalau kita misalkan Y-nya berbeda, apa hubungan Y dengan K nanti? Kalau Y-nya
Kakak mikirnya kalau Y-nya sama, baru ada hubungan antara delta L-nya nanti dengan F. Karena nanti kan ada hubungan F itu K kali X kan, yang udah kita jabarin di atas tadi yang pegas. Coba kita asumsi, karena kalau modulus itu kan ibaratnya kayak apa ya? Bisa dibilang bahan nggak sih? Coba kita asumsi sama dulu. Kalau YA sama dengan YB, YA sama dengan YB, jadi YA rumusnya apa? F A LA per AA delta LA sama dengan FB LB dibagi AB delta LB. Kalau FA-nya kita kasih gayanya sama. Terus panjang awal yang untuk kawat A tadi L. AA luas penambang pertama B kali L ya. Ya BL. Pertambahan panjangnya kita misalkan tadi delta XA. Sekarang LB 2L AB luas penambang B jadi 2B kali luasnya sama kan 2B kali setengah L jadi tetap BL delta LB-nya ya delta XB kita cari pertambahan total berarti ini jadi di sini coret jadi di sini bentar ya di sini coret jadi 2 maka 2 kali delta X total itu sama dengan delta XA. Jadi delta X total, yang B maksudnya ya, jadi setengah kali delta XA. Baru ada hubungannya kan? Kalau F-nya sama, eh, kalau seri kita tadi kasih gayanya sama kan? Jadi gaya 1 sama dengan gaya yang dirasakan di 2. Jadi K1 dikali delta X1 sama dengan K1 delta X1, K2 dikali delta X2. Oh, jangan di sini. Pertambahan panjangnya ya total deh. Delta X total sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Delta X totalnya tadi setengah dari perubahan panjang yang pertama. Di mana delta X1 itu apa? F per K ya? Oh, bisa ya. Dia tanya ini. Dia tanya F per KT. Bentar. F itu delta X berarti F per K. K1 ditambah. Pertama, di sini kalau K1, K2 sama nggak K1 dengan K2? Sama ya. Karena bagiannya nggak sama ya. Kalau dibagi 2 K. Tapi kita nggak tahu nilainya kan. Kalau gitu. Kalau gitu kenapa nggak dari awal gini aja, seperka total 2 2 per K. Masuk akal nggak kalau dari awal kita seperti ini, Wendy? Kalau misalkan pitanya dibagi 2, itu masing-masing K-nya sama nggak? Nggak tahu, Kak. Kan ukurannya sama. Misalkan jenisnya sama, ukurannya sama, kan dibagi 2 kan? Masing-masing K-nya sama nggak tuh? Logikanya kayak satu ada satu pegas, kita bagi 2 pegasnya. Ya kita nggak tahu tuh berapa, tapi sama besar nggak setelah dibagi 2? Kalau kalau bisa seperti itu, ngapain kita panjang lebar seperti ini ya? Tapi sebentar. Tapi kita perlu buktikan nanti kenapa dia bisa sama besar kan?
Hmm. Kalau Wendy tadi caranya gimana? Kalau saya itu pahamnya K-nya itu bukan konstanta pegas, Kak. Justru saya pahamnya K-nya itu modulus yang. Oh, K itu modulus yangnya. Bisa nggak kakak tiba-tiba kepikiran ini? Kalau K itu kan F dibagi delta X kan? Bisa nggak dari rumus modulus tadi kita cari ada ekspresi ini, terus kita ganti jadi K? Bisa nggak? Tadi modulus itu F per A, L per delta L kan? F per delta L ini apa? Itu mungkin bisa Kak digantikan. Nah, ya kalau seperti ini bisa ya. Nah, jadi kita pakai hubungan ini seperti ini coba. Berarti kita nggak fokus pada perubahan panjangnya sekarang kan? Kita fokus pada K-nya. Nah, berarti K itu jadinya apa? A dikali modulus yang dibagi L kan? Berarti eh, K awal, ini kita hapus dulu ini ya. Berarti K awal berarti modulus yangnya sekarang. Modulus yang sama nggak? Dan tadi kakak mau hilangin modulus yang, tapi kita misalkan sama ya. Nanti nanti kita bandingkan bisa nggak tuh? Kalau K awalnya kan K ya, K awalnya K diketahui soal K awalnya K, berarti luas penapang awalnya B kali L, modulus yangnya anggaplah YA ya, YA lah. Panjang awalnya L. K akhir, K akhir itu sama nggak, Weni? K akhir itu maksudnya K1 dengan K2 ini sama nggak nilainya? Harusnya kalau kita misalkan sama dulu. Kita misalkan sama dulu. Jadi tadi kita dapat ini ya dari situ. Kalau dia sama, maka seperka total nanti seperka tambah seperka. K akhir kita namakan K apa ya? K aksen lah gitu. Jadi seperka T 2 per K aksen. Jadi K aksen itu 2 KT. 2 dari K total. Nah, sekarang kita cari K totalnya. K totalnya berarti K total tuh K kedua ya. Di KT itu adalah B luasnya berarti 2B dikali setengah L dikali modulus yang B, maksudnya setelah dipotong gitu ya, dibagi dengan L-nya. L-nya berarti jadi 2L. Apalagi hubungannya ya? Oh, kalau tadi kakak bilang YA sama dengan YB, coba. YA sama dengan YB. Berarti di sini nanti ekspresi YA gimana? KL per BL. Kalau di sini ekspresi YB, coret-coret lah ya. 2 KT L per BL. Jadi kalau misalkan YA sama dengan YB, maka KL per BL sama dengan 2 KTL per BL. Coret L-nya, coret B-nya. Jadi 2 KT itu sama dengan K loh. Jadi K aksen itu sama dengan K.
Setuju nggak, Weni? Jadi kalau setelah dipotong, tetapannya sama. Setuju nggak? Logikanya dapat nggak? Kalau secara logika dulu. Kalau suatu pegas gini, per apapun itu, kita belah dua, sifat elastisnya sama atau berbeda? Atau satunya makin elastis, satunya enggak? Sama sih harusnya. Harusnya. Berarti secara logika, jawabannya apa? K, kan? Kakak cek Wangsit dulu ya. Mana tahu Kak Wangsit ada jawabannya. Nggak tahu. Soal Wangsit ada soal ini nggak? Kakak ambil dari Google sih. Lebih lengkap di Google daripada Wangsit sebenarnya. Elastisitas. Beda jauh jawabannya seperempat K, tapi tetap dia asumsi Y1 sama Y2 gitu, modulusnya kan sama. A1 sama dengan A2 kan, nah dia salah di sini. Si Wangsit pun bisa salah ngerjain pembahasan awal luas ayo, atau kakak yang salah nanti nih. Dia langsung dapat K2. Oh iya, Wangsitnya salah ya, betul-betul. Dia langsung dapat K2, dia nggak pakai ini lagi. Dia nggak pakai sifat ini. Harusnya sifat ini diperlukan karena kalau kita mau, kalau dia ya, kalau si, oh kita juga salah sebenarnya sih. Kalau si Wangsit ini, ini udah ada Wangsit belum? Belum, Kak. Oke, nggak apa-apa. Kalau di Wangsit ini caranya adalah dia cari luas penampang awal dan dia cari luas penampang akhir. Tapi luas penampang akhirnya dia cuma cari yang satu bagiannya doang. Dia cuma cari satu bagian doang. Jadi hasil akhirnya dia dapat nanti K akhirnya seperempat dari K. Salah juga karena dia luas penampang A1-nya dia pakai oke lah BL kan. Tapi luas penampang kedua dia pakai setengah. Betul nggak? Ya setengah, betul sih. Setengah dari A1 kan. Betul. Cuman nanti hasil akhirnya dia langsung dapat K1 dengan K2-nya. K1 tuh K. Jadi dia masih cari yang ini. Kalau di Wangsit ya. Kalau di Wangsit dia masih cari K1 ini. Sedangkan kita mau cari K sambungannya. Gitu. Tapi dia dapat seperempat. Kakak salah juga di sini. Kakak dapat setengah loh. Dia dapat seperempat. Bisa ya? Oh, ya dia juga salah. Kalau dia mau pakai 2L, harusnya alasnya, luasnya sama. Ya, ini maksudnya kacau juga ini. Ya, kakak yakin kakak betul sih. Jadi sejauh ini kita betul ya. Jadi tadi kan kita langsung tinjau seluruhnya. Kita tinjau seluruh ini. Jadi kalau soal Wangsit itu dia tinjau satu bagiannya dulu, satu bagian ini. Tapi dia panjangnya pakai 2L. Salah ya. Gitu. Ya, kakak betul. Kakak yakin kakak betul. Sampai sini Wedi, paham? Iya, paham, Kak. Oke. Kalau ragu nggak apa-apa ya. Bisa diprotes nggak apa-apa. Atau mungkin ada sumber yang lebih terpercaya, tapi sejauh ini kakak yakin jawaban kakak seperti ini betul. Itu. Ya, kita ada yang mengganjal nggak Weni atau belum puas? Tadi Weni kayaknya masalah di modulus yang kan? Iya, Kak. Tapi itu emang saya yang salah, kayaknya. Soalnya kan saya ngiranya tetapan elastisnya itu yang K itu modulus yang Harusnya bukan, beda. bukan Kayak, pegang gitu. ya, kayaknya bukan karena justru dari modulus yang malah muncul K. Kakak
Berarti inti dari soal ini, dia cuma mau kasih tahu kalau ini loh. Jadi inti dari soal ini cuma ini nih. Modulus yang itu sebenarnya K dikali R ke L dibagi A. Dia mau kita tahu itu. Itu sih. Karena kakak dari tadi nggak ketemu hubungannya gitu loh. Ternyata hubungannya ini. Ini penting ini. Oke. Oh ya Kak, mau nanya. Ya, Itu boleh. di kakak Kak aksen sama dengan K ya Kak? Kalau Saat Kak eh aksen sama dengan K. betul. Nah itu di soalnya itu yang ditanyain itu K total atau K masing-masing? Tadi kakak misalkan KT. Oh iya, betul ya. Iya, ya betul betul. Dia nggak nanya ke aksen ya. Ke aksen itu, iya ya betul. Thank you Weni. Dia tanya KT. Berarti KT. Oh, berarti Weni betul ya. KT itu kan, oh, bentar. KT itu setengah dari ke aksen. Kalau ini kita pindahkan, bentar. Jauhan. KT itu setengah dari ke aksen. Jadi, ih, jadi KT itu adalah setengah dari K. Ya kan? Iya Kak. Ya, oke. Setengah ya, bukan dua berarti ya. Oh gitu, ya, ya betul betul. Berarti harus dibuktikan dalam perhitungan. Jadi lain kali kita juga boleh berimajinasi lagi ya ini. Imajinasi kakak juga salah. Kakak tadi mikirnya dari awal K itu sama loh. Jadi kalau pegas ya kayak gini, dipotong sekecil apapun itu K-nya sama gitu, nggak berubah. Tapi di perhitungan nggak terbukti ya. Di perhitungan terbukti malah K-nya lebih kecil. Kalau K lebih kecil artinya apa? F kan K kali delta X. Jadi K itu F per delta X. Jadi kalau K-nya kecil, dia lebih mudah bertambah panjang kan? Atau gini, Iya. nah, dibalik. Kalau pertambahan panjangnya besar, maka kosalnya kecil. Yang berbanding terbalik. Nyatanya seperti itu kalau kita hitung. Jadi nggak sama harusnya. Ya, oke, thank you nih kakak silap di sana ya. Oke, ayo kita lanjut nomor 8. Ini udah coba? Udah Kak. Jawabannya berapa? Delta P R pangkat 3 Mhm. dibagi R pangkat 3 min D pangkat 3. R pangkat 3 min D pangkat 3. D pangkat 3. Oh berarti D jawabannya. Nggak tahu, kakak nggak tahu ya. Di Word udah aman, tapi di convert ke PDF jadi gini. Heng-heng ini. Berarti jawaban W ini kayaknya yang D. Kita cek. Radius sebuah besi yang Hah? Yang rapat harusnya ya. Typo. Besi rapat, maksudnya besinya pejal gitu. Ketika di udara, pada tekanan arus adalah R. Saat itu, bola dipindahkan ke suatu cairan sehingga mengalami tambahan tekanan sebesar delta P. Radiusnya menjadi D. Modulus bulk bola besi. Modulus bulk adalah semua jenis modulus ya. Semua jenis modulus, kakak buat di sini ya. Iya. Semua jenis modulus itu adalah tekanan banding dengan regangan kan. Dia tanya ini langsung, B. Tekanan itu tekanan oleh apa? Oleh air. Jadi di soal sudah langsung diketahui tekanannya berubah. Jadi yang awalnya nggak ada tekanan, akhirnya jadi ada tekanan. Jadi tekanannya berubah. Ya sama, tekanan itu sama dengan perubahan tekanan pada kasus ini. Kita asumsi kalau tekanan awalnya 0, tekanan akhirnya jadi perubahannya jadi delta P, maka tekanan akhirnya jadi delta P juga. Jadi pada kasus ini tekanannya bakalan sama dengan perubahan tekanan delta P. Dibagi dengan tegangan delta V per V. Jadinya apa nih? Delta P dikali V per delta V. Sekarang diketahui tadi jari-jari ya. Berarti kita ubah deh. Ke samping aja deh. Sini ya. Jadi B adalah delta P dikali, sini aja. 4/3 pi awalnya itu R kan ya? R pangkat 3.
akhirnya, perubahan berarti 4/3 pi, perubahan berarti yang akhir dikurang awal. Akhirnya kan di pangkat 3. Awalnya kan pangkat 3 gitu. Jadi coret-coret, jadi delta P dikali R pangkat 3 per D pangkat 3 min R pangkat 3. Ini tadi terbalik, atau kakaknya terbalik nih? Sama, Kak. Oh, sama? Iya. Oh, tadi dengernya R. Oh, ini kakaknya salah. Kalau, tapi kalau itu nggak ada jawaban loh ini. Iya, punya saya R-nya yang di depan, Kak. Oh, R, oh, berarti kakak yang terbalik. Tapi kok kakak bisa terbalik ya? Akhirnya kan D, ya kan? Akhirnya D, awalnya R. Berarti perubahannya, tapi nggak apa-apa sih. Namanya juga perubahan. Harusnya bukannya yang awal kurang yang akhir ya, Kak. Soalnya kan kalau yang akhir kan semakin kecil Kecil. terus, Kak. Ya, ya, betul-betul. Kalau perubahan sih nggak masalah. Tapi karena soalnya ada minus, ya harus diperhatikan sih. Ya, karena soalnya kan ada, ya soal ini nggak ada minus sih. Jadi perubahan tuh bisa akhir awal, awal akhir sebenarnya. Dan jawabannya juga cuman yang D, yang D aja yang ada R pangkat 3 per D pangkat 3-nya. Yang lainnya nggak ada. Ya, tuh, jawabannya D ya. Boleh, boleh. Jadi bisa Kak tulis delta P R pangkat 3 per R pangkat 3 min D pangkat 3 ya. Boleh, boleh. Supaya positif aja ya. Oke, yuk kita lanjut nomor 9. 9 ini dapat Iya, Kak. jawabannya. Kayaknya yang itu yang B. Kayaknya D ini. B, Kak. Oh, B. Ya. Oke, ya kita bahas. Eh awalnya, oh, nggak ada awalnya. Langsung diketahui berubah menjadi R. Awalnya nggak tahu, tapi ujung-ujungnya jadi R kecil akibat perubahan tekanan delta P. Modulus bulk bola sebesar B, maka volumenya berapa? Modulus bulk itu adalah langsung aja ya, delta P dikali V per delta V. Sekarang dia mau apa? Volume awal. Eh, delta P dikali V per, nah, delta V. Oke lah, tadi ikutin Weni ya. Jadi V awal dikurangkan V akhir. V aksen lah kita namakan. Nah, gitu. Kita mau nyari apa? V awal. Iya, Kak. Kita mau nyari V awal. Kita mau nyari V. Bentar, rumus kakak ada nggak salah? Oke, betul. Kalau mau nyari V, coba kita kali silang. Jadi, BV min BV aksen sama dengan delta PV. Jadi, V dikali B min delta P sama dengan B dikali V aksen. Jadi, V itu adalah BV aksen per B min delta P. Ya, gini kan ya, Winnie? Oh iya, betul. V aksennya bisa kita jabarin. Karena diketahui jari-jari akhir kan. Jadi B dikali 4/3 pi R per B min delta P. Jadi V itu adalah 4 pi R pangkat 3B per 3 dikali B min delta P. Terus kalau dia jawabannya mau ada satu bla kita kali 1/B. Ini juga kali 1/B aja. Jadi V itu adalah 4 pi R pangkat 3 dibagi 3 dikali 1 min delta P per B. Ya, mulai. Betul-betul jawabannya. Oke, sampai sini Weni paham? Bisa ya? Iya, paham, Kak. Ayo, nomor 10. Udah buat? Udah. Jawabannya berapa? 14 kali 10 pangkat minus. Weni tahu nggak salahnya di mana? Kalau ada grafik itu, oke, usaha. Usaha itu apa? F dikali perpindahan ya. Tapi kalau, jadi kita jeli dulu di sini. Kita jeli dulu. Eh, kalau gaya, bukan gayanya nggak konsen sih.
Kalau ada grafik, nah kalau ada grafik F dengan S, maka usahanya apa? Luas arsirannya, betul nggak? Oke, stres itu apa, Weni? Jangan. Dari satuannya juga ada bisa tahu ya, Ya, tekanan. Ya, ya, betul. Strain itu regangan karena dia nggak ada satuan. Ya, em, berapa banyak usaha yang dilakukan gaya dari mesin para kawat untuk menghasilkan regangan 10 - 3? Kalau gayanya konstan, bolehlah. Tapi perhatikan, regangan dengan tegangannya berbanding lurus nggak? iya Kak. Yakin? Kalau dari grafik ya, ya. Iya, betul. Karena gradiennya lurus. Garisnya lurus. Gradiennya nol. Berarti dia tidak berubah terhadap regangan, tekanan. Jadi, kalau modulus yang, di sini di soal diketahui, oh ya, nggak diketahui modulus ya. Modulus yang itu tekanan, stres, per strain. Kalau, ayo, 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 ayo. Ini 7 ya. Panjang awalnya 0,8, luas penampangan 2 kali 10 meter, berapa banyak kerja? W itu F kali, tapi gini loh, karena kakak udah tahu juga sih. Kalau W itu sebenarnya integral sih. Integral dari F terhadap ds, karena yang sekarang masalahnya gayanya ini. Kakak nggak tahu konstan atau enggak. Karena kalau dia nggak konstan ya harus cari luas daerah pada grafik. Kalau dia konstan, ya nggak usah gitu. Cukup melihat kalau tekanannya 7 ketika regangannya 10 - 3 kan. Sesimpel itu. Dan ini nggak ada pilihannya juga ya, nggak ada pilihannya juga. Jadi kalau kita bisa ubah persamaannya, stres itu P per A, strain itu L per del, ya adalah L per L tapi dibalik jadi L per del L. Dari F ya, P per A. Jadi F itu apa? Sebentar. Kalau kita nggak mau hubungi dengan modulus bisa nggak? Kalau ini kita langsung ganti jadi P kali A. P dikali A ds. Masih belum ada. Tapi kalau ds ini kan delta L, betul nggak? Nggak usah pakai modulus berarti. Regangan itu delta L per L. Jadi delta L itu apa? Regangan dikali L. Berarti D S E, oh nggak boleh. Cuma langsung kita substitusi aja di sini. Perubahannya adalah E dikali L. Perubahannya E dikali L. Betul nggak ya? Jadi W itu adalah integral dari P dikali A ds. Partisi kecil-kecil dari S. Itu E kali L. Uh, regangan dikali L ds. Betul nggak kalau seperti itu? Aduh, ini matematikanya yang kacau nih. Regangan dikali panjang. Kenapa kita integralin? Integralin terhadap, harusnya integralin terhadap regangan ya. Tekanannya P, P-nya ini kita integralkan terhadap ini. Kita mau cari ekspresi itu. P, D, E. Bisa nggak? Kalau di sini DE, kalau E-nya kita partisi kecil-kecil, maka perubahannya ya jadi D seper E. Seper E DL. DL. Jadi DL-nya apa?
DL, E dikali D. Susah sih. L-nya satu anu aja lah. L, nah gitu. L besar lah. Jadi DS, DL ya. DL itu adalah LDE. DL, LDE. Ini kan DL ya, sama ya, di DL. Kalau kita ganti jadi R dikali DE. Ya betul, betul. Berarti W adalah yang kita integralkan terhadap regangan, itu adalah tekanannya. Berarti AL ini sebagai konstanta. Jadi AL integral dari P dE. Itu sih yang mau kakak dapetin dari tadi. Karena terpartisi ya, terpecah-pecah satu-satu. Walaupun sekilas kelihatannya nggak konstan, tapi kalau kita mau cari ada perkaliannya gitu ya, kalau ada perkaliannya ya tetap cari luas daerah. Jadi kalau nggak usah pakai integral, kalau ini dapat hubungannya, tadi kan kita dapat W F kali S gitu ya. Terus nanti W itu P kali A, P kali A. Terus nanti S-nya atau perubahan panjangnya delta L-nya tadi apa? L dikali E. Nah, L dikali E ini adalah luas arsirannya gitu. Jadi nggak usah pakai integral sih sebenarnya. Kalau ada grafik seperti ini, tetap cari luas daerah arsiran. Jadi kalau ada luas daerah arsiran dan kita punya ekspresi perkalian antara keduanya, tetap pakai luas daerah arsirannya. Jangan ambil panjangnya tapi dikalikan dengan regangannya yang ada di sini, jangan. Gitu. Sorry, P dengan E, salah. P dengan E ini. Nah, jadi jangan ambil P-nya 7, regangannya 1, jangan. Karena dia dari awal, dari 0 sampai ke titik itu dari grafik ini. Jadi W itu adalah A dikali L kali P dikali E. Nah, PE-nya yang luas daerah arsiran. Jadi A-nya 2 kali 10 minus 6, L-nya panjangnya awalnya 0,8, P kali L itu setengah dikali alasnya 10 minus 3, dikali tingginya 7. 7 ya, 7 kali 7. Ini kalau kita hitung, ini minus 9, minus 2 nanti ya. 2 dikali ini 1,6. 1,6 dibagi 2, 0,8 juga. Dikali 7 jadi 5,6 ya. Jadi 0,056 Joule. Sampai sini paham ini? Ya, paham, Kak. Oke, dia kayak itu loh, soal UTBK 2019 yang itu, impuls. Jadi kalau kita ketemu persamaan I F kali delta T. Nah, ini jangan pakai yang F kali delta T-nya. Jangan pakai angkanya, tapi pakai luas daerah arsirannya gitu. Itu yang mau kakak kasih tahu sih sebenarnya. Jangan ambil P-nya 7, regangannya 1. Oke, kita udah siap, Weni. Kita sudahan aja atau mau lanjut? Udah aja mungkin, Kak. Soalnya Ah, udah habis juga. ya, oke, nggak apa-apa. Kalau mau nanti bayarnya sesuai waktunya aja. Iya, Kak. Oke. 20 menit. Bagi-bagi sendiri ya, Weni ya. Oke, kalau gitu ya sudah boleh live. Nanti hari Selasa, sebentar, kami pikir dulu Selasa. Ya, Selasa sih, ya Selasa. Selasa jam 1 ya, Weni ya. Iya, Kak. Kita bahas apa? Yang kaidah Yang, lagi? yang kemarin aja. Oke, boleh. Terus minggu depan kalau fisikanya, fluida ya? Iya, dibagi gitu, Kak. Beda status dulu. Oh, oke. Statis dulu, nggak apa-apa. Eh, em, ya, boleh. Ya, boleh. Tapi, ya, bisa. Takutnya, soalnya soal UTBK kebanyakan itu, apa ya, dinamis. Tapi nggak apa-apa lah. Tadi kakak coba cari-cari. Nanti ada hubungannya dengan torsi kalau nggak salah. Kalau dia, nggak apa-apa. Nanti kakak siapin kalau mau bagi 2. Statis dulu. Oke. Minggu depan tetap jam 1 ya, kalau Sabtu ya. Iya, Kak. Iya. Ya, Selasanya juga jam 1. Oke, Weni sudah boleh live. Ya, makasih, Kak. Oke, sama-sama.